Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana Dia adalah Rabb yang mengatur segala sesuatu dengan kehendaknya. Dia pula Rabb yang menciptakan kita dari ketiadaan, lalu memberi kita kehidupan dan memberi berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang lalu kita merayakan Idul Fitri, yang mana Id artinya kembali dan fitri
berarti pemecahan atau pembukaan. Itulah sebabnya Idul Fitri adalah hari raya pembukaan puasa. Hari ketika kita diperintahkan untuk sarapan sebelum berangkat sholat Id. Bahkan zakat fitri yang kita tunaikan juga sebenarnya bermakna zakat untuk sarapan, karena zakat hakikatnya diberikan untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang kurang mampu, dapat merayakan Idul Fitri dengan perut yang kenyang. Namun tentu hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Idul Fitri bukan hanya momen makan pagi setelah sebulan kita melaksanakan saum, tetapi Idul Fitri adalah simbol kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian dan kemurnian jiwa sebagaimana dulu kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lidini hanifan fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aksaron nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Itulah fitrah Allah yang telah Dia ciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, fitrah itu adalah karakter bawaan manusia yang berasal dari ciptaan Allah, yang mana itu merupakan rancangannya, blueprint yang menentukan bagaimana kita hidup di dunia. Dan apabila kita telusuri makna fatara, maka kita akan menemukan arti fatara, yaitu membelah atau memecahkan atau merobek. Tetapi yang menarik, di dalam banyak ayat kita justru sering mendapati makna fatara artinya menciptakan. Misal di surah Al-An'am ayat 79 Allah berfirman, Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang fatara, yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus. Dengan kata lain hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, penciptaan itu seperti membelah dan menampilkan bagian-bagian dari sesuatu yang lebih besar. Maka alam semesta ini adalah pecahan-pecahan dari asma-asma Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah refleksi dari sifat-sifat Allah. Maka kita melihat kasih sayang ibu kepada anaknya, perlindungan seorang ayah kepada keluarganya, atau keadilan dalam sebuah sistem hukum, maka semua itu hanyalah pantulan dari asma-asma Allah, seperti Ar-Rahim yang maha penyayang, Al-Hafidh yang maha memelihara, dan Al-Adl yang maha adil. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini bagaikan kepingan mozaik, yang mana setiap manusia memiliki perannya masing-masing dalam mencerminkan asma Allah. Tetapi yang menjadi masalah adalah banyak dari kita yang belum menyadari tempatnya, yang belum menyadari perannya di dunia. Ada yang sibuk mengejar dunia tanpa arah, atau bahkan ada yang malah menyerah dan berhenti melangkah. Padahal sebagaimana kepingan mozaik yang hanya akan tampak indah jika tersusun dengan benar, maka kehidupan manusia pun
hanya akan bermakna jika kita memahami peran dan tugas kita di dunia. Maka oleh karena itu, Idul Fitri yang telah kita laksanakan merupakan panggilan bagi kita untuk kembali ke fitrah, kembali kepada tujuan kita diciptakan. Maka kini setelah Ramadan berlalu, saatnya kita kembali beramal dan berkarya, bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, tetapi untuk menjadi bagian dari tujuan dan kehendak Allah di dunia ini. Maka hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, jika Ramadan adalah bulan di mana kita menahan diri, maka Syawal adalah bulan untuk kembali bergerak, kembali berkarya. Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, dan Syawal adalah saatnya membuktikan perubahan itu dalam kehidupan nyata. Marilah kita jadikan momentum setelah Idul Fitri ini untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermanfaat bagi sesama, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada khutbah kedua ini marilah kita merenungi kembali makna dari kehidupan kita setelah Idul Fitri. Jangan sampai kita hanya merayakan hari raya tetapi melupakan pesan yang terkandung di dalamnya. Idul Fitri adalah momentum bagi kita untuk kembali kepada amal dan tindakan nyata. Bagaimana kita menjadi perpanjangan tangan Allah dalam berkarya di dunia. Apakah hari ini amal kita murni karena Allah atau hanya mencari pengakuan manusia? Kita seringkali menduga, merasa dan mengira bahwa keagungan suatu amal ditentukan oleh seberapa besar dampaknya di mata manusia. Padahal yang lebih asasi, yang lebih mendasar, yang lebih penting bagi kita, apakah amal kita itu benar-benar mencerminkan wajah Allah di dunia ini. Sebab amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas jauh lebih bernilai dibandingkan amal besar yang dilakukan semata-mata pamer, ria karena manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atasnya di dunia ini fan, adalah fana, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa semua yang ada di dunia ini akan lenyap. Harta kita, jabatan kita, bahkan tubuh kita sendiri akan hancur lebur tak bersisa. Maka yang akan tetap kekal tentu hanyalah amal-amal kita. Tetapi ada syarat di dalamnya, yaitu amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sebulan penuh kita telah menjalani latihan, dididik, ditarbiyah oleh Allah untuk menahan diri. Maka di bulan ini saatnya kita melanjutkan perjuangan itu
dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah menahan lapar dan dahaga, maka setelah Ramadan kita harus terus menahan diri dari memakan harta yang haram. Kita telah menahan lisan dari berkata buruk, maka setelah Ramadan kita harus menjaga lisan kita dari gibah dan fitnah. Kita telah menahan diri dari syahwat sebulan lamanya, maka hari ini kita buktikan dengan menjaga pandangan dan juga menjaga kehormatan kita. Maka di antara bentuk keberlanjutan amal, bentuk pembuktian adalah apa yang disabdakan oleh Nabi, man shoma ramadhana, barang siapa yang saum Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan saum 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahri, maka itu sama dengan saum setahun penuh. Maka saum Syawal adalah di antara salah satu bentuk keberlanjutan amal kita di bulan setelah Ramadan. Jangan sampai kita merasa cukup hanya dengan beribadah di bulan Ramadan saja. Jadikan Syawal ini sebagai langkah awal untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan semoga tentu Allah tidak menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir bagi kita. Semoga kita kembali bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun mendatang dalam keadaan iman yang lebih kuat dan takwa yang lebih sempurna. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan iman dan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah Jum'ah kali ini. Mohon maaf atas segala kurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur muslimina wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma asdud wat'aka ala a'daiddin minal kafirin waz zalimin fi Palestin wa fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.